Untuk mendukung penulis jangan lupa tinggalkan komentar, like dan nyalakan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Episode 10, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Aduh, kenapa harus lupa segala sih? Pria itu melihat Rahman kebingungan. Dan menyeringai, kalau tidak ada uang jangan, dipaksakan, siap-siap saja malu di depan anakmu, ujar pria itu, memandang remeh Rahman. Ada apa? Apakah terlalu memaksa diri? Mohon Anda segera bayar, sindir pelayan itu setelah melihat Rahman terdiam melihat dompetnya. Sejak awal, ia memang tidak percaya Rahman bisa membayar 100 juta itu. Saat ia melihat tidak adanya kartu ATM di dompet Rahman, sehingga ia mulai menertawakan Rahman. Sepasang suami istri itu akhirnya juga bisa menghela nafas. Sebenarnya tatapan Rahman yang sangat percaya diri sungguh mengejutkan mereka berdua. Mereka telah mengeluarkan kata-katanya, kalau Rahman bisa membeli semuanya pakaian di toko ini, maka mereka akan berlutut untuk meminta maaf dan satunya lagi berlutut sambil menjilat sepatunya. Meskipun akhirnya mereka tidak mungkin mengabulkan janji mereka, tapi itu juga sangat memalukan. Aduh, sepertinya ia kebanyakan gaya. Jangan-jangan kamu menganggap kartu kependudukanmu sebagai kartu ATM. Kalau begitu, sungguh memalukan, ujar pria dewasa itu. Tadi kita telah mengingatkanmu, bahwa orang yang berkemampuan untuk bergaya baru keren, sedangkan kamu sekarang itu memalukan, ujar wanita itu menyindir. Agnes, ayo kita pergi. Lisa sudah tidak kuat untuk mengocehinya. Ia tidak ingin lagi melihat kakak iparnya, sangat memalukan. Aku ingin bersama dengan ayah. Agnes menggelengkan kepalanya dan menarik ujung pakaian Rahman, tidak ingin pergi. Lisa sungguh kasihan kepada Agnes. Ia hanya bisa melototi Rahman dengan kesal. Kak Rahman, kapan kamu ingin bawa Agnes pergi setelah dipermalukan begitu lama di sini? Astaga, mungkin saja kakak iparmu suka tersiksa dan sangat suka dipermalukan orang. Rudy pun juga ikut menyindir. Ia sungguh bahagia selama 2 hari ini. Setelah ia berpura-pura membantu mendapatkan bisnis besar untuk Rina, sikap Lisa kepadanya beberapa hari ini sungguh berubah banyak. Meskipun Lisa belum setuju untuk menjadi pacarnya secara resmi, tapi Lisa sudah tidak menolak lagi berkencan dengannya. Jadi bagi dirinya, sudah mendapat Lisa, paling hanya membutuhkan beberapa waktu lagi. Ayo pergi Lisa, kakak iparmu sungguh tidak tertolong lagi. Jangan membiarkan banyak orang yang mengira kita datang bersama dengannya, ucap seorang wanita yang menggelengkan kepala sambil menatap remeh kepada Rahman. Wajah Lisa sangatlah panas. Ia sama sekali tidak peduli kalau Rahman dipermalukan, tapi ia peduli kepada Agnes. Meskipun Rahman sangat tidak berguna, tapi satu keluarganya sangat menyukai Agnes. Agnes tidak mau pergi, ia juga tidak bisa membawa Agnes pergi. Tuan, apakah Anda lupa membawa kartu ATM? Tanya pelayan itu dengan curiga. Iya, tunggu sebentar, aku akan menyuruh orang membawakan kartu ATM untukku. Anaknya menyukai pakaian itu, maka ia harus membelikan pakaian itu. Itu sudah tidak berkaitan dengan ia dipermalukan atau tidak. Apakah kamu bodoh, Lestari? Kamu masih percaya kepada omong kosongnya? Sindir pelayan pertama. Pelayan yang dipanggil Lestari itu hanya bisa tertawa pahit. Sebenarnya ia juga tidak percaya lagi kepada Rahman. Tapi ia juga harus menjaga prinsip pekerjaannya. Meskipun Rahman akhirnya tidak membeli apapun, ia juga tidak akan mengatakan apapun pada Rahman. Ini sudah yang ia tanam dalam sifat pribadinya, pembeli atau tamu yang datang harus dihormati layaknya seorang raja. Tuan, kalau Anda masih belum membayar, mohon Anda segera tinggalkan tempat ini. Jangan mempengaruhi bisnis kami, ujar pelayan pertama dengan cuek. Berpura-pura kaya akan disamber petir. Lebih baik sekarang Anda keluar, mungkin masih bisa menjaga mukamu. Jangan menunggu nanti banyak orang yang datang melihat, mungkin saja Anda nanti lebih memalukan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Setelah melihat Rahman yang sebenarnya, ia juga telah hilang ketertarikannya. Rahman menatap wanita kaya itu sekilas, baru saja ingin mengeluarkan telepon menghubungi Alex, lalu ia melihat seorang pria berkumis mendekatinya. Ternyata Pak Jeffrey yang datang. Pria dewasa itu langsung mendekati si botak itu dengan senyuman. Si botak itu melirik pria dewasa itu sekilas, sama sekali tidak menyapa balik dan berjalan menuju Rahman. Pria dewasa itu seketika canggung, tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Sayang, dia siapa? Tanya wanita kaya itu, alisnya berkerut sambil bertanya dengan suara pelan.
Suaminya juga merupakan orang yang memiliki koneksi luas. Tapi siapa sangka kalau si botak itu tidak memberi muka untuk suaminya, sehingga ini cukup membuatnya kesal. Jeffrey alias direktur pemilik plaza ini. Di belakangnya ada mendapat bantuan dari perusahaan global, ucap pria dewasa itu pelan. Wanita kaya itu mengangguk, ternyata orang itu merupakan tokoh besar, pantas tidak menatap sama sekali kepada suaminya. Tidak perlu kata perusahaan global, bahkan mereka sangat susah untuk datang ke plaza ini, demi menyewa sesuatu. Jangan-jangan ia juga datang untuk membeli pakaian anaknya. Ucap wanita kaya itu curiga sambil melihat kepergian Jeffrey ke kasir. Seharusnya iya. Pria dewasa itu mengangguk dan saat ini Jeffrey telah tiba di hadapan Rahman. Tuan Muda Rahman, ini benar-benar dirimu. Kukira aku salah lihat. Jeffrey menatap Rahman dengan hormat. Kamu adalah. Rahman menatap Jeffrey dengan bingung. Namaku adalah Jeffrey, merupakan penanggung jawab Tamrin Plaza, balas Jeffrey dengan sopan. Beberapa hari yang lalu, Alex sudah mengumpul seluruh pejabat tinggi perusahaan global untuk rapat bersama. Inti dari rapat ini bertujuan untuk mengumumkan masalah Rahman meneruskan warisannya dan menunjukkan berbagai foto Rahman di rapat mereka saat itu, agar semua pejabat tinggi lebih hormat. Jangan mencari masalah dengan pemimpin mereka. Sebagai penanggung jawab Tamrin Plaza, Jeffrey tentu juga menghadiri rapat kali itu. Jadi melihat Rahman datang belanja di plazanya, ia terburu-buru datang untuk menyapa. Lisa tidak mengenal Jeffrey, jadi mereka sama sekali tidak ada reaksi. Tapi raut wajah pria dewasa itu seketika berubah setelah melihat direktur plaza ini begitu menghormati pemuda yang ia tertawakan. Apakah status orang itu, sehingga Jeffrey juga harus membungkuk untuk menghormatinya? Apakah ia merupakan tokoh besar di perusahaan global? Oh, aku tahu. Rahman mengangguk. Setelah meneruskan warisan keluarganya, ia tentu mengetahui bisnis apa saja yang berada di bawah miliki perusahaan global. Jadi ia sama sekali tidak terkejut kalau Jeffrey mengenalinya. Tuan Muda, ini merupakan kartu VVIP satu-satunya yang dimiliki Tamrin Plaza. Lain kali Anda boleh datang berbelanja dengan menggunakan kartu ini, bebas memilih apapun di sini. Plaza kami akan membayar kepada pemilik toko di akhir bulan, ucap Jeffrey sambil mengeluarkan selembar kartu berwarna emas ungu kepada Rahman. Rahman menerima kartu itu dan bertanya, apakah aku bisa menggunakan kartu ini membeli seluruh pakaian di toko ini? Boleh, hanya perlu menunjukkan kartu ini, Anda boleh membawa semua barangnya. Jeffrey menganggukkan kepalanya. Kartu VVIP ini melambangkan status seseorang. Awalnya dirancang untuk menunggu kedatangan hari ini. Baik, kalau begitu tolong bungkus seluruh pakaian anak perempuan di sini. Untuk pakaian anak laki-laki, disumbang saja ke pesantren atau ke panti asuhan, ujar Rahman. Kedua pelayan itu tercengang dan membutuhkan waktu lama untuk tersadar kembali. Rahman tidak membawa kartu ATM, tapi kartu VVIP ini lebih berguna dari kartu ATM. Saat seluruh karyawan plaza ini menerima pelatihan, diminta untuk mengingat selembar kartu VVIP itu dan menyuruh mereka tidak boleh menerima uang dengan menunjukkan kartu VVIP ini, walaupun harga barang itu sangatlah mahal. Biasanya di setiap area plaza ini akan memasang video kartu VVIP ini, sehingga mereka sangat mengingat ini. Mengapa kalian masih diam di sana? Cepat bungkuslah, ujar Jeffrey menegur pelan kepada dua pelayan yang terdiam di sana. Mereka berdua reaksi kembali dan segera membungkus seluruh pakaian anak perempuan. Bahkan kasir pun ikut serta membantu mereka membungkus, setelah selesai menghitung total pembelian. Sedangkan Jeffrey mengeluarkan teleponnya untuk menyuruh orang membawa pakaian anak laki-laki ke panti asuhan. Saat tatapan Rahman pelan-pelan teralihkan kepada sepasang suami istri itu, ada sedikit kepanikan tertentu di benak pasangan suami istri itu. Bersambung.